Di Serang, Banten, ada 7 sumur tua yang airnya tidak pernah kering sejak ratusan tahun. Anehnya, setiap sumur dipercaya memiliki kekuatan berbeda. Mulai dari penyembuhan, hingga keberuntungan. Banyak yang datang, tapi tidak semua pulang dengan cerita biasa. Inilah kisah nyata, yang menjadi bagian dari kisah legenda, dalam cerita legenda Nusantara. Di sebuah kampung yang tenang di wilayah Serang, Banten, terdapat sebuah tempat yang tak pernah benar-benar sepi. Orang-orang datang silih berganti, dari warga sekitar, hingga peziarah dari luar daerah, bahkan sampai Tangerang. Tujuan mereka hanya satu, mengunjungi tempat yang dikenal sebagai Sumur Tujuh. Bukan sekadar sumur biasa, melainkan 7 sumur tua, yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Tak ada yang tahu pasti, siapa yang pertama kali membuatnya. Namun masyarakat percaya, tempat ini bukanlah tempat sembarangan. Karena setiap sumur memiliki cerita dan kekuatannya masing-masing. Konon, tempat ini bukan terbentuk secara biasa, melainkan dari sebuah kisah nyata yang sulit dijelaskan dengan logika. Menurut cerita yang berkembang dari generasi ke generasi, Sumur Tujuh ini berkaitan dengan seorang tokoh spiritual di masa lampau. Dahulu, ada seorang ulama sakti yang datang membuka wilayah tersebut. Ia dikenal bukan hanya karena ilmunya, tetapi juga karena kepeduliannya terhadap masyarakat sekitar. Setiap hari, ia membantu orang-orang yang kesusahan, mulai dari yang sakit, hingga mereka yang hidupnya penuh kesulitan. Namun suatu hari, wilayah itu dilanda kekeringan panjang. Air menjadi sangat sulit didapat, dan kehidupan warga mulai terancam. Melihat hal itu, sang ulama pun berdoa, memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan dari situlah keajaiban terjadi. Dari dalam tanah yang kering, muncullah sumber air. Bukan hanya satu, melainkan 7 sumur sekaligus. Setiap sumur dipercaya memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang digunakan untuk penyembuhan penyakit, ada yang dipercaya membawa keberuntungan, dan ada pula yang diyakini mampu menenangkan hati serta pikiran. Sejak saat itu, tempat ini tidak lagi dianggap biasa. Sumur Tujuh menjadi sakral, dan kisahnya terus hidup sebagai kisah legenda, yang dipercaya sebagai bagian dari cerita legenda Nusantara. Hingga hari ini, sumur-sumur itu tetap ada, dan tetap dijaga oleh masyarakat sekitar, seolah menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Setelah kemunculan 7 sumur itu, muncul satu hal yang membuat tempat ini semakin sulit dijelaskan. Air dari setiap sumur ternyata tidak sama, meski berasal dari satu area yang berdekatan. Setiap sumur memiliki karakter yang berbeda. Ada sumur yang airnya terasa sangat dingin, bahkan saat matahari sedang terik-teriknya. Ada juga sumur yang airnya terasa begitu ringan, seolah memberi efek tenang saat menyentuh kulit. Sebagian orang bahkan mengatakan, airnya seperti memiliki energi yang tidak biasa. Masyarakat setempat pun percaya bahwa setiap sumur memiliki fungsi tersendiri. Sumur pertama dikenal sebagai sumur penyembuhan. Banyak yang datang dengan harapan penyakitnya berkurang, atau bahkan sembuh. Sumur kedua dipercaya membawa keberuntungan. Tidak sedikit yang datang sebelum memulai usaha, atau mengambil keputusan besar. Sumur ketiga sering digunakan untuk memohon kelancaran rezeki. Airnya kerap dibawa pulang, sebagai bentuk ikhtiar. Sumur keempat diyakini mampu menenangkan hati dan pikiran. Tempat ini sering didatangi mereka yang sedang gelisah, atau kehilangan arah. Sumur kelima dipercaya berkaitan dengan urusan jodoh. Banyak yang datang diam-diam, membawa harapan dalam hati. Sumur keenam dikenal sebagai sumur perlindungan diri. Orang-orang memohon keselamatan dari hal-hal yang tidak terlihat. Dan sumur ketujuh adalah yang paling sakral. Tidak semua orang berani mendekat, karena dipercaya memiliki energi paling kuat, dan hanya didatangi oleh mereka yang benar-benar siap. Hingga sekarang, banyak orang masih datang,
Ada yang sekadar mengambil airnya, ada yang berdoa dengan khusyuk, dan ada pula yang datang karena penasaran. Namun yang membuat cerita ini terus hidup adalah pengakuan dari mereka yang pernah datang. Beberapa mengaku hidupnya berubah, lebih tenang, lebih lancar, atau bahkan mendapatkan hal yang sebelumnya terasa mustahil. Entah ini kebetulan, atau memang sebuah kisah nyata, yang terus menjadi bagian dari kisah legenda. Namun, di balik harapan dan kepercayaan itu, ada sisi lain yang jarang diceritakan secara terang-terangan. Beberapa pengunjung mengaku mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika, terutama saat mereka datang menjelang malam, atau ketika suasana mulai sepi. Ada yang mengatakan, pernah melihat bayangan samar, bergerak di antara pepohonan, di sekitar sumur. Sekilas terlihat, namun saat didekati, hilang begitu saja. Ada juga yang merasakan hawa dingin tiba-tiba, menusuk hingga ke tulang, padahal saat itu tidak ada angin sama sekali. Suasana yang awalnya biasa, berubah menjadi begitu sunyi, seolah ada sesuatu yang ikut hadir, namun tak terlihat. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara langkah kaki Helen mendekat, padahal ketika mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun dari semua pengalaman itu, ada satu hal yang paling sering dirasakan. Perasaan seperti sedang diperhatikan, bukan oleh manusia, melainkan sesuatu yang tidak kasat mata. Meski begitu, tidak semua yang datang mengalami hal menyeramkan. Banyak juga yang datang dengan niat baik, berdoa dengan tulus, dan justru pulang dengan hati yang lebih tenang. Seolah tempat ini tidak hanya menyimpan misteri, tetapi juga ketenangan bagi mereka yang datang dengan niat yang benar. Dan mungkin inilah yang membuat Sumur Tujuh tetap hidup hingga sekarang. Bukan hanya sebagai tempat bersejarah, tetapi sebagai bagian dari kisah nyata yang terus diceritakan, menjadi kisah legenda dalam cerita legenda Nusantara. Dan hingga hari ini, kisah itu belum benar-benar berakhir. Sumur Tujuh masih berdiri di tempat yang sama, seolah menunggu untuk terus diceritakan. Hingga sekarang, tempat ini masih sering dikunjungi, bukan hanya oleh warga sekitar, tetapi juga oleh orang-orang dari berbagai daerah, bahkan sampai dari Tangerang, yang rela datang jauh-jauh, hanya untuk melihatnya secara langsung. Sebagian datang untuk berziarah, membawa doa dan harapan. Sebagian lagi datang karena rasa penasaran, ingin membuktikan sendiri, apakah kisah yang mereka dengar benar adanya. Di siang hari, tempat ini terlihat tenang, hanya suara angin dan gemericik air yang terdengar. Namun saat suasana mulai sepi, ada perasaan berbeda yang perlahan muncul. Seolah tempat ini menyimpan sesuatu yang tak semua orang bisa rasakan. Meski begitu, masyarakat setempat tetap menjaga tempat ini dengan penuh hormat. Mereka percaya, Sumur Tujuh bukan sekadar sumur tua, melainkan sebuah warisan yang menyimpan kisah nyata, yang terus hidup dari generasi ke generasi. Sebuah kisah legenda yang tidak hanya diceritakan, tetapi juga dirasakan oleh mereka yang datang. Dan pada akhirnya, Sumur Tujuh tetap menjadi bagian penting dari cerita legenda Nusantara, yang akan terus ada selama masih ada yang mempercayainya.